Ya, selamat pagi Bu. Silakan masuk Bu. Mari duduk. Ya Bu, selamat datang di klinik saya. Perkenalkan saya Bidan Ayu. Jika saya boleh tahu nama Ibu siapa nih? Nama saya Putu Devi, Bu. Ya baik Ibu Putu, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin memeriksakan tentang kehamilan saya. Oh iya baik Ibu. Ibu belakangan ini mengalami keluhan nggak Bu? Iya Bu, saya mengalami sedikit keluhan yaitu tentang punggung belakang saya sering nyeri Bu. Oh sering nyeri dan sakit Bu ya? Iya. Ya baik Ibu sendirian Bu ya? Iya Bu, saya sendiri. Iya Bu, semangat Bu ya. Baik Ibu, jika saya boleh tahu, apakah Ibu sudah memiliki buku KIA Bu yang warnanya pink itu? Belum Bu. Belum Bu ya? Iya. Baik Ibu, ini kan Ibu pertama kali datang melakukan pemeriksaan ke tempat saya. Jika saya boleh tahu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan Bu? Sudah Bu. Di mana Bu ya? Di klinik Bu. Di klinik mana Bu? Di Klinik dokter kandungan atau di klinik dokter kandungan. Dokter kandungan. Baik Ibu. Klinik dokter kandungan. Sudah berapa kali Bu periksa di sana? Kira-kira 2 kali Bu. 2 kali Bu ya. Ibu masih ingat Bu bulan berapa saja Ibu periksa di sana? Kalau tidak salah bulan 2 sama bulan 4 Bu. Bulan 4, bulan 2 Bu ya. Ya baik Ibu. Karena ini pertama kali Ibu datang ke tempat saya belum memiliki informasi banyak tentang Ibu. Maka dari itu saya akan bertanya-tanya sedikit tentang informasi Ibu, kemudian kandungannya, kemudian sedikit informasi dari suami Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Nama Ibu, lengkap Ibu Putu Devi. Ya. Ibu. Umurnya saat ini berapa Bu? 26 Bu. 26. Asli Bali Bu nggih? Iya. Agamanya Hindu ya. Mohon maaf Bu, saya bertanya tentang pendidikan. Ibu pendidikan terakhirnya apa Bu? Tamat SMA Bu. SMA. Apakah saat ini Ibu bekerja? Tidak Bu. Tidak. Ibu rumah tangga Bu ya? Iya. Ibu apakah ada nomor HP yang bisa saya hubungi nantinya Bu? Oh bisa Bu. Bisa dibantu Bu, berapa? 082 359 509 374. Baik Ibu, jika saya boleh tahu alamat Ibu tinggal sekarang di mana nggih? Banjar Kayu Putih, Desa Sangalangit Bu. Di sini nggak ada. Apakah saya boleh tahu nama suami Ibu siapa? Siapa Bu? Putu Mangku Bu. Putu Mangku. Bapak Putunya sekarang berapa umurnya Bu? 27. 27. Asli Bali Bu nggih. Agamanya Hindu. Pendidikan terakhirnya apa Bu? Di satu perhotelan Bu. Bekerja di mana Bu? Di Pemutaran Bu, Matahari. Adakah nomor telepon selain nomor teleponnya Ibu Bu? Nggak ada Bu, itu satu. Satu. Gini Bu. Alamat rumahnya sama. Alamat kerjanya Ibu tahu? Pemutaran Bu. Di Pemutaran. Bu tahu nomor telepon tempat kerjanya Pak Putu? Nggak tahu saya Bu. Iya. Baik Ibu. Apakah Ibu masih ingat kapan hari pertama Ibu mens atau menaik bajang itu Bu? Kelas 1 SMP Bu. SMP Bu ya. Jadi sekitar 13 tahun. Ibu dalam 1 bulan itu berapa kali mens Bu? 1 kali Bu. 1 kali. Biasanya Ibu dalam mens itu berapa hari Bu? Kira-kira 5 hari Bu. 5 hari Bu ya. Lumayan Bu. Dalam 1 hari itu Ibu berapa kali ganti pembalut? Bisa 2 kali, bisa 3 kali Bu. Iya berarti 3 kali ya. Ibu dalam mens itu apakah ada seperti kram pada perut, kemudian sakit kepala mungkin Bu? Ya pernah Bu. Berarti kayak delep itu Bu ya. Ibu apakah ingat kapan hari terakhir mens sebelum kehamilannya ini Bu? Tanggal 5 bulan 9 2020. Baik Ibu. Jadi taksiran persalinannya itu tanggal 12 bulan 6-nya ini Bu ya. Sudah mau dekat. Baik Ibu, ini pernikahan yang pertama Bu ya. Ibu apakah sudah punya buku nikah Bu? Sudah Bu. Sudah bisa. Jika saya boleh tahu, Ibu menikah sudah berapa lama? 3 tahun Bu. 3 tahun. Saat ini Ibu sudah berapa punya anak? 1 Bu ya. Berarti ini kehamilan kedua ya. Bu, baik ini kehamilan pertama. Jika saya boleh tahu, tanggal lahir dari kelahiran anak pertama Ibu siapa? Berapa nih? Tanggal 5 Agustus 2018.
Baik ibu. Nama anak ibu siapa bu ya? Putu Ayu, Baik. Adik putunya lahir berapa bulan bu? 9 bulan 9 pas. bulan pas ya. Ibu pas lahiran itu normal atau sesar bu? Normal Bu. Normal bu ya. Di mana bu pas lahiran itu bu? Di klinik Bu, dokter bidan. Di berarti kolaborasi bu ya. Kondisi saat lahir itu adik Ayunya gimana bu? Dia sehat, langsung menangis atau gimana? Sehat Bu, normal. Kondisinya saat ini gimana bu? Asam Farah sehat Bu. Sehat bu ya. Ibu masih ingat berapa panjang badannya si adik putu? Panjangnya 53 Bu, kalau beratnya 4 kilo. Baik ibu. Ibu saat lahiran itu apakah, mohon maaf bu, apakah ada masalah atau komplikasi seperti perdarahan, mungkin sesak nafas? Ada bu? Enggak, berarti sehat bu ya, normal. Baik ibu. Ibu kemudian setelah melahirkan itu kondisinya ibu bagaimana bu? Mungkin sehat atau ada perdarahan mungkin bu? Enggak Bu, sehat. Sehat bu ya. Ya baik ibu. Adik putunya ibu kasih susu formula atau kasih ASI bu? Kasih ASI Bu. Kasih ASI bu ya, berarti ibu sudah ada pengalamannya. Berapa lama dikasih ASI bu? Kira-kira 2 tahun Bu. 2 tahun. Ibu pas menyusui itu ada kendala bu? Mungkin seperti susah keluar ASInya atau gimana? Ya waktu pas pertama-tama aja Bu, tapi setelah itu lancar Bu. Baik ibu ya. Baik ibu, ibu ngerasain ini kan udah mau dekat persalinannya. Ibu ngerasain gerakan janin pertama kali itu bulan keberapa sih bu? Ibu ingat? Kalau nggak salah bulan ke-6 kayaknya Bu. Bulan ke-7 saya lupa. Saya lupa. Kira-kira bulan 4 atau 5 gitu bu ya. Ya baik ibu. Ibu pernah ngerasain nggak gerakan janinnya itu dalam satu hari berapa kali bu? 9 kali dalam 2 jam Bu. Aktif bu ya. Ibu apakah ibu ngerasain di awal kehamilan itu ada tanda bahaya seperti mual muntah berlebihan, kemudian keputihannya banyak, mohon maaf ya, gatal atau bau, mungkin pas pup itu ada darah mungkin bu? Enggak ada Bu. Tidak ada ya, sementara bu ya. Kemudian di kehamilannya ibu di atas 3 bulan mungkin ada varises, kemudian ada sakit kepala yang hebat mungkin bu? Tidak ada bu ya. Baik ibu, di keluhan umumnya ibu seperti di awal kehamilan apakah ibu ada mual muntah, mengidam atau lain sebagainya bu? Iya ada Bu. Seperti apa bu? Mual muntah sama ngidam kah? Iya. Ibu. Baik ibu, kemudian di kehamilan ibu di atas 3 bulan itu apakah selain nyeri pada punggung ini ada keluhan lain bu? Nggak ada Bu. Baik ibu, apakah ibu mengonsumsi obat atau suplemen bu selama kehamilannya ini? Iya ada Bu, obat penambah darah. Tambah darah bu ya. Ibu rutin minumnya bu? Iya rutin Bu, tapi sekarang udah enggak Bu, orang obatnya udah habis. Nanti saya kasih bu ya. Mohon maaf bu, selama kehamilannya ini apakah ibu pernah merokok mungkin, minum minuman keras atau dikasih jamu mungkin sama keluarganya? Tidak Bu. Enggak bu ya. Kemudian ibu pernah diurut bu? Enggak ya. Apakah selama hamil ini ibu pernah berhubungan atau pernah nyentuh hewan mungkin bu? Enggak Bu. Enggak ya bu ya. Mohon maaf bu, apakah ibu pernah menderita penyakit seperti tekanan darah tinggi, kemudian anemia atau lain sebagainya bu? Enggak bu ya. Sebentar ya. Apakah ibu pernah menjalani operasi bu? Enggak pernah Bu. Ya. Sebentar semoga ya. Kemudian mohon maaf bu, apakah dari keluarga ibu dan juga suami ada riwayat penyakit bu seperti anemia, tekanan darah tinggi, gimana bu? Enggak ada Bu. Ada ya. Di keluarga ibu apakah ada riwayat keturunannya kembar bu? Enggak ada Bu. Enggak ada bu ya. Baik ibu, apakah dulu ibu itu pakai alat kontrasepsi atau KB bu? Iya Bu, saya pakai. Pakai apa itu bu? Pakai pil Bu. Pilnya bu ya. Berapa lama bu? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun bu ya. Kemudian pas pakai pil itu ibu ada
ada ngerasa efek sampingnya Bu ya? Oh, enggak ada Bu. Iya, sebentar Bu ya. Baik Ibu, selama kehamilannya ini, apakah Ibu pernah mengalami sesak nafas mungkin Bu? Oh, enggak ada. Nggak ada Bu ya. Baik Ibu, saya bertanya terkait makanan yang Ibu sering konsumsi itu, apa saja nih Kak Bu? Oh, saya mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna itu Bu. Oh, berarti bagus sekali Bu ya. Sama susu. Untuk satu hari itu Ibu berapa kali makannya Bu? Enggak tentu itu Bu, bisa 3 kali, bisa 4 kali Bu. Gitu Ibu. Biasanya porsinya itu Ibu gimana Bu? Porsi saya dikit-dikit Bu, tapi sering saya makan Bu. Ya Bu, itu bagus Bu ya, biar nggak terlalu digenjot gitu perutnya. Kemudian Ibu kalau minum dalam satu hari itu berapa gelas biasanya? Bisa 9, bisa 10 Bu. Iya baik Ibu, biar nggak dehidrasi Bu ya. Ibu dalam makan atau minum itu apakah ada alergi atau pantangan yang dihindari Bu? Oh, enggak ada Bu. Nggak ada, berarti bisa dimakan semua Bu ya. Ada masalah. Kemudian pas makan atau minum, Ibu ada keluhan Bu? Oh, enggak Bu. Nggak ada Bu ya. Iya baik Ibu. Mohon maaf Bu, jika Ibu buang air kecil itu biasanya berapa kali dalam satu hari Bu? Enggak tahu saya menang itu Saya nggak saya. pernah ngitung Bu ya. Pas Ibu kencing itu warnanya gimana Bu? Mungkin pekat atau jernih? Banyak Bu? Banyak Bu, tapi jernih enggak pekat sekali. Istirahat Bu ya, normal. Ibu selama kencing itu ada keluhannya nggak Bu? Mungkin susah kencing atau Oh, gimana? enggak ada Bu. Nggak ada. Kemudian Ibu pas buang air besar itu sehari berapa kali Bu? Bisa 2 kali. 2 kali Bu ya. Ibu ada keluhan nggak pas pupnya itu Bu? Oh, enggak ada, saya enggak ada keluhan. Dia berarti normal. Keadaan pupnya itu gimana Bu? Mungkin keras kah atau lembek? Biasa aja ya Bu. Biasa. Berarti warnanya kuning kecoklatan Bu ya. Baik Ibu, biasanya kalau tidur malam itu berapa jam Bu? Bisa 9, bisa 8 Bu, enggak tentu. Jadi dalam tidur siang itu berapa jam di sini? 1 jam. 1 jam Bu ya. Ibu pas tidur itu apakah ada gangguan mungkin Bu? Enggak Nggak ada. Bu ya. Baik Ibu, Ibu kan kerjanya di rumah. Biasanya rata-rata itu Ibu kerja berapa jam Bu? Bisa 1,5 jam, bisa sejam Bu. Jadi saran saya jangan terlalu banyak Bu ya kerjanya, bisa capek. Kerjaannya Ibu di rumah itu ngapain aja Bu? Kayak nyapu, Bu, ngepel kayak gitu. Gitu ya. Apakah ada kegiatan lain selain kegiatan itu Bu? Enggak ada. Nggak ada Bu ya. Mohon maaf Bu ya, saya bertanya terkait kebersihannya Ibu. Ibu kalau sehari itu berapa kali mandinya Bu? Bisa 2 kali Bu. 2 kali Bu ya. Kalau gosok gigi Bu? 2 kali juga Bu. 2 kali. Ibu kalau keramas itu berapa kali Bu? Bisa 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ganti pakaiannya Bu, mohon maaf berapa kali? 2 kali Bu. Ya. Ibu mohon maaf Bu ya, saya bertanya terkait Ibu kalau selama hamil ini pernah berhubungan suami istri Bu? Pernah Bu. Berapa kali Bu dalam 1 bulan itu kira-kira? Kalau nggak salah 2 kali Bu. 2 kali Bu ya. Pas Ibu berhubungan itu apakah Ibu mengalami keluhan? Tidak Bu. Tidak ada Bu ya. Posisinya bagaimana Bu? Mungkin Ibu di pangkuan suami atau gimana Bu? Ya Bu, saya duduk di pangkuan suami saya. Ibu ini kehamilannya ini berarti direncanakan Bu ya? Dan diterima. Dalam kehamilannya ini Ibu ada rasa khawatir kah? Seperti Ibu takut sesar pas lahiran atau gimana? Oh enggak Bu. Enggak takut Ibu. Ibu jangan berpikir yang negatif gitu Bu ya. Berarti tanggapan keluarganya ini Ibu ini gimana? Terharu, bahagia semua Bu. Berarti didukung Bu ya. Dalam mengambil keputusan itu dalam keluarga siapa biasanya Bu? Biasanya suami saya Bu. Suami Bu ya. Ibu, jika saya boleh tahu, Ibu sudah berencana terkait lahiran nanti nggak Bu? Seperti tempatnya di mana, kemudian Sudah. siapa? Di mana Bu? Di klinik bidan. Klinik bidan ya.
Baik Ibu, persiapan lainnya Ibu sudah tahu Bu atau sudah siap mungkin Bu? Saya lupa Bu Oh, persiapannya. Ibu lupa ya, nanti saya kasih tahu Bu ya. Iya. Dan nanti di buku KIA juga ada ya. Baik Ibu, mohon maaf Bu ya, Bu selama kehamilannya ini, Ibu sembahyangnya gimana Bu? Saya sembahyang 2 kali Bu. Oh 2 kali Bu ya, berarti Ibu teratur sembahyangnya. Ibu tadi kan bilang mual muntah sama mengidam. Mual muntahnya itu Ibu bisa atasi sendiri atau periksa ke tempat kesehatan Bu? Saya periksa ke tempat kesehatan Bu. Oh iya, jadi Ibu sudah tahu Ibu. Ibu, karena tadi kan Ibu bilang tidak ada keputihan, kemudian tidak ada kelainan di bagian alat kelaminnya. Apakah Ibu bersedia untuk diperiksa gininya Bu, alat kelaminnya? Saya nggak mau Bu. Oh iya, baik Ibu ya. Baik Ibu, karena kita tanya-tanyanya sudah selesai, saya sudah mendapatkan informasi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung rambut Ibu sampai ujung kakinya Ibu. Kecuali alat kemaluannya Ibu, Bu. Iya. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Bu. Ibu, ini saya ada kamen di toilet Bu ya. Nanti Ibu bisa ganti pakaian bawahnya dengan kamen. Dan saya minta kepada Ibu untuk kencing dulu Bu ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan. Iya, Bu. Terima kasih Bu ya. Hati-hati Bu. Kita lantar Bu ya ke toilet. Baik, adapun alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan objektif. Yang pertama itu ada stetoskop, kemudian ada pita lila, termometer, ada medline atau meteran, kemudian ada reflex hammer, pen light, jam tangan atau arloji, funduskop, tensimeter, ada tisu yang akan digunakan untuk membersihkan bagian aksila, kemudian ada kasa steril yang akan digunakan untuk membalut tong sepatu lidah, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya tong sepatu lidah. Kemudian ada 2 bengkok, saya menyediakan 2 bengkok. Yang pertama itu bengkok untuk merendam tong sepatu, dan yang kedua bengkok untuk merendam termometer. Selain itu ada selimut, kemudian ada bak sampah non infeksius, kemudian ada timbangan yang disertai dengan mikrotoa atau untuk mengukur tinggi badan. Baik, itulah tadi alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan objektif. Mari Bu, Iya. pertama kita timbang berat badan Ibu dulu ya. Hati-hati Bu. Oke. Berapa Ibu? 57. 57. Oke Bu, turun dulu Bu ya. Sekarang Ibu menghadap ke depan. Naik lagi Bu, hati-hati. Ya. Sekarang kita ukur tinggi badan Ibu. Oke Bu ya. Ya. Ini 163,5 ya Ibu. Ibu turun. Silakan duduk Bu. Tarik ya. Hati Bu. Baik Ibu. Sekarang kita ukur pencalonan Ibu dulu ya. Ibu, apakah Ibu ingat berapa berat badannya Ibu sebelum hamil Bu? Sebelum hamil itu 50 berat badan saya. Kemudian pas periksa kemarin, Periksa yang lalu 53 kalau nggak salah. Oh, berarti naik. Oke. Ya. Kandungannya Ibu 25 nih, normal. Baik Ibu. Sekarang kita akan mengecek suhunya Ibu. Permisi Bu ya, kita bersihkan dulu. Ini
80. Oh ini ibu. Normal tuh Bu ya? Normal bu. Bagus ibu ya. Ibu. Adik Dayunya di mana bu? Anak saya di rumah main sama sepupunya dia. Aktif ya bu? Iya, lagi aktif-aktifnya umur segitu. Ini. Oh. Ya bu. Sama bu ya 36,3. Kita taruh sini aja dulu. Oh, bisa kok bu, bisa nggak jatuh nanti. Normal bu ya, sama 110/80. Siap bu. Coba dulu bu ya. Baik ibu, saya pinjam tangannya dulu bu ya. Ibu. Oke. Normal bu ya, nadinya 75 kali per menit. Kemudian pernapasannya ibu juga normal 19 kali per menit bu ya. Baik ibu, sekarang kita mulai pemeriksaan. Dimulai dari wajahnya ibu dulu bu ya. Misi ibu. Ibu maskernya bisa dibuka bu? Bisa. Oke. Wajahnya ibu tidak pucat nih, kemudian tidak ada flek. Permisi bu ya. Oke. Ya. Oke, tidak ada udang atau tidak bengkak namanya bu ya. Sekarang saya minta ibu untuk menghadap ke atas bu. Tadi konjungtivanya ibu merah muda, kemudian sekarang ibu putih bu ya. Baik ibu, sekarang kita periksa bagian hidungnya ibu dulu. Bu. Hidungnya ibu bersih, kemudian tidak ada benjolan dan tidak ada cairan. Ibu bisa menoleh ke kanan bu? Bisa. Sih. G, telinganya ibu bersih, tidak ada cairan dan tidak ada benjolan. Terus ibu G. G juga sama, bersih, tidak ada cairan dan tidak ada benjolan bu ya. Iya. Baik ibu, sekarang kita akan periksa bagian mulutnya ibu. Bibirnya ibu gini ya, tidak pucat ya, warnanya merah. Bisa dibuka bu mulutnya, kayaknya dijulatkan lidahnya. Ya, giginya ibu bersih, tidak ada lubang dan tidak ada karies ya. Baik ibu, sekarang kita periksa bagian lehernya ibu. Permisi bu ya. Bisa didongakkan bu. Ya, kelenjar limfu ibu namanya tidak ada pembesaran ya. Sekarang coba menelan bu. Ya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroidnya bu ya. Sekarang saya minta ibu noleh ke kanan bu. Ya, tidak ada pembesaran vena jugularis namanya bu ya. Balik ibu. Ya, sini juga sama bu ya, tidak ada pembesaran.
Baik ibu, maskernya bisa dipakai? Bisa. Baik ibu, sekarang kita periksa bagian payudaranya. Tapi saya minta kepada ibu untuk BH-nya dilonggarkan dulu bu ya. Bisa bu? Bisa. Oke. Berbaring bu ya. Santai bu. Kakinya bisa diluruskan bu. Terus ibu ya, saya buka bajunya. G, apa namanya bu? Payudaranya ibu simetris, kemudian bersih, areolanya berwarna coklat bu G. Kemudian kuping susunya menonjol. Permisi bu G, saya periksa apakah kolostrum atau asinya ibu sudah keluar atau belum. Permisi bu. G, sudah keluar bu G. Ibu ya, sudah keluar ibu. Sekarang kita periksa apakah di bagian payudara ibu ada benjolan atau tidak. Ini bu bisa di ataskan tangannya. Ibu ya. Bagian payudaranya ibu normal ya, tidak ada benjolan. Kemudian bagian ketiaknya ibu tidak ada benjolan juga bu ya. Ini kanan. Sama bu ya, normal, tidak ada benjolan. Kemudian yang ketiaknya ibu tidak ada benjolan kelenjar limfe namanya bu, normal bu ya. Tangannya bisa dilurusin bu. Sekarang kita periksa bagian perutnya ibu. Saya minta kakinya ditekuk sedikit bu ya. Misi bu ya. Kalau sakit nanti bilang bu ya. Iya. Sudah 3 jari di bawah PX sama ibu. Sekarang kita raba bagian perut atas ibu apa? Ibu, di bagian kanannya ibu saya merasa ada bulat, kemudian sedikit lunak. Sepertinya ini adalah bagian bokongnya bu. Sekarang kita turun. Bagian kirinya ibu saya merasa ada bulat kecil-kecil bu. Apa itu bu? Sepertinya ini jari-jari antara tangan atau kakinya bu. Sekarang saya dorong. Di bagian kanannya ibu ini ada seperti papan bu, memanjang. Kemudian ini adalah gininya bu, punggungnya bu. Sekarang kita periksa bagian bawahnya. Ibu sepertinya sudah merasa bulat, melenting dan juga keras bu. Sepertinya ini adalah kepalanya si adik bu. Sekarang kita tes apakah sudah masuk panggul atau belum. Saya goyangkan bu. Bu sudah tidak bisa digerakkan. Sepertinya sudah masuk bu. Iya. Tolong belakang ibu, mohon maaf bu. Kakinya bisa diluruskan bu? Bisa. Ibu sudah sejajar bu ya, sudah mau keluar jarinya. Bu, masih bu ya. Kita ukur berapa tinggi fundus pipinya ibu. Nah, 36 bu ya. Ibu, sekarang kita periksa detak janingnya ibu ini berapa ibu? Isi bu ya. Saya pinjam tangannya bu, ya.
jantung janinnya ibu itu normal ya, 130 kali per menit, sangat teratur frekuensinya bu. Iramanya teratur. Baik ibu, sekarang saya minta kepada ibu untuk miring ke kiri bu nih, untuk melihat varises. Tapi ibu ya, hati-hati bu. Ibu ya. Oke. Jadi di bagian kakinya ibu niki, bagian kanan, bagian kiri tidak ada varises bu ya. Kemudian tidak ada bengkak. Isi bu ya. Kemudian bagian kirinya juga sama, tidak ada varises dan tidak ada yang bengkak bu kakinya. Normal bu ya? Iya bu. Bisa ya? Nah, kita terangkan lagi bu. Baik ibu, sekarang kita periksa bagian tangannya. Permisi bu ya. Oke. Tidak ada pembengkakan bu ya. Kemudian jari-jarinya ibu tidak pucat dan peredaran darahnya berjalan lancar. Yang kanan bu. Oke, juga tidak bengkak bu ya, sama. Kemudian kukunya ibu juga tidak pucat. Sekarang bagian kakinya bu ya. Iya. Permisi bu. Bagian kaki kiri bu tidak ada bengkak, kemudian tidak pucat kukunya ya. Iya. Bagian kanannya ibu juga sama, tidak bengkak dan kukunya ibu tidak pucat. Baik ibu, apakah ibu bisa bangun bu? Bisa. Hati-hati bu ya, saya buka. Bisa miring dulu bu ya, miring ke kanan. Hati-hati bu. Nah, kakinya bisa digantungkan bu ya. Bisa. Sekarang kita periksa refleksnya ibu. Yang santai bu ya, jangan tegak. Sekarang bagian kiri. Jadi udah refleks bu ya, berarti normal. Maaf bu ya, mungkin sedikit terasa seperti kesetrum. Iya. Bu. Baik ibu, karena kita sudah selesai lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kakinya ibu. Sekarang saya minta kepada ibu untuk mengganti taman ini dengan pakaian yang tadi ibu pakai ya bu. Terima kasih bu ya. Oh iya bu, saya Mana, mau Bu? nanya. Ya bu. Kira-kira kapan perkiraan lahir bayi saya ya? Oh, perkiraan lahir bayinya ibu itu tanggal 12 bulan 6 tahun 2021 ini bu. Sudah dekat bu ya.